Bagaimana dalam pernikahan kita setia dengan satu pasangan kalau tidak dimulai dari hubungan pacaran? Hai teman-teman, Shalom, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Yoel Christian Sipayung, beserta pariban saya. Teresia Simbolon, Nah, di sini kita akan membahas sesuatu hal yang menarik tentang relationship bersama narasumber kita, Moan Pasaribu. Halo semuanya, semuanya sehat-sehat ya. Ya, sehat-sehat ya Bang ya. Tuhan. Luar biasa. Gini nih Bang, banyak sekali persoalan-persoalan anak muda yang bercerita apa sih itu relationship begitu Bang. Dan ada beberapa, menurut survei-survei itu ada beberapa pertanyaan yang ingin kita tanyakan Bang tentang relationship. Menurut Abang pacaran itu seperti apa sih Bang? Ya, terima kasih Yoel dan Tere ya. Betul. Baik. Memang kalau berbicara tentang hubungan berpacaran sesuatu yang senang, sulit, ada yang setiap orang memiliki nuansa hati yang berbeda-beda ya, sesuai dengan apa yang dialami lah. Ya, tentunya masalah hubungan ini sesuatu yang sangat serius sebenarnya, karena banyak juga anak-anak muda yang hancur hidupnya oleh karena hubungan ini. Jadi kita menganggap ini sesuatu yang sangat serius, apalagi kita sebagai anak Tuhan tidak boleh sembarangan dalam berhubungan, gitu kan. Nah, kalau tadi ditanyakan oleh Yoel, sebenarnya tujuan pacaran itu apa gitu Yoel ya? Ya Tere ya. Baik, boleh nggak sedikit Abang mengambil dasar teologisnya dulu ya, biar kita punya dasar yang kuat nih. Silakan. Sebagai anak Tuhan kita harus mempunyai dasar yang benar. Nah, sebenarnya pacaran kan pasti nanti berujungnya ke pernikahan. Pernikahan adalah sesuatu yang telah direncanakan Tuhan. Ini diambil dalam Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai dengan 25 ya. Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 25. Mungkin saya langsung baca aja ya. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, dibawanya semua kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. 20. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. 22. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnya seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. 23. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu." Jadi sejak awal Tuhan udah merencanakan satu rumah tangga yang kudus, rumah tangga yang suci, yang sesuai dengan kehendak Allah. Ya, itu dasar seperti itu. Namun kenyataan kalau kita lihat di zaman sekarang kita ini, banyak rumah tangga yang hancur gitu kan ya. Berarti ada yang salah. Salahnya tuh bisa dari awal. Ya. Baik, kalau kita misalkan lagi nih, menyangkut dengan tadi dikatakan apa sih tujuan pacaran gitu kan. Nah, tentunya kan tidak mungkin lah orang sekonyong-konyong langsung nikah, enggak dong ya. Pasti ada proses perkenalan, PDKT dan segala macam. Dan di sini izinkan saya coba sedikit untuk menyampaikan apa sih yang namanya apa sih tujuan dari pacaran itu sendiri, ya. Oke, sebelum pacaran pasti ada proses perkenalan, ya. PDKT entah dikenalkan, entah dia bertemu di mana. Yang penting mereka saling bertemu kan. Seiring waktu, kemudian mereka saking mungkin masih dalam proses bersahabat, ketemu mulai ada rasa suka seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan yang namanya proses PDKT.
Nah, PDKT mulai sedikit mendekat, jadi hubungannya lebih dekat daripada seperti teman biasa. Ada kira-kira ada rentang waktu yang cukup panjang, kemudian kemudian mereka mulai ada keinginan untuk lebih serius lagi. Jadi tingkatnya ada tuh. Nah, gitu kan. Kemudian terjadilah hubungan pacaran. Nah, sebenarnya disinilah pentingnya kita harus mengerti apa itu tujuan dari pacaran itu sendiri. Ya, begini. Kalau saya coba sedikit ingin menjambarkan seperti ini, tolong garis bawahi ya. Sekali kita sama-sama belajar sebagai anak Tuhan. Tolong garis bawahi bahwa masa pacaran bukanlah masalah bulan madu. Ke sini ya. Masa pacaran bukanlah masa bulan madu. Di poin ini banyak hubungan pacaran telah kehilangan arti, arah, dan tujuan dengan melakukan tindakan yang bukan porsinya. Ngerti? Iya. Ya, masa pacaran bukan masa bulan madu. Arti gini loh, masa pacar itu adalah masa di mana ya kita mengenal pribadi satu dengan yang lainnya. Ngerti ya? Kita mengenal pribadi satu dengan lainnya, karakter dan segala macam. Kemudian kita belajar untuk dewasa. Untuk dewasa, terbuka, percaya, menerima, kemudian mengerti dan setia. Jadi tolong digarisbawahi ya, ketika kita bertemu dengan seseorang, mencintai seseorang, dan terjadilah hubungan yang lebih dekat lagi, ikatan pacaran, ya, sebelum pada pernikahan, tetapi di masa itu adalah masa bukan seperti kita orang menikah. Porsinya kita belum seperti itu. Di sini banyak orang hancur tuh seperti itu. Mereka melakukan sesuatu hubungan yang tidak seharusnya dilakukan dalam hubungan pacaran, yang bukan menjadi porsinya mereka. Nah, di poin inilah dimana misalnya Tere bertemu dengan seorang pria nih. Tere harus mengenal siapa sih calon saya ini, pribadinya seperti apa. Banyak orang salah gini ya, ketika dia mulai mengenal pribadinya ketika sudah menikah, itu bukan bagiannya. Bagian dalam pernikahan tuh itu mempunyai itu bagiannya beda lagi. Tetapi dalam misalnya dalam bagian yang pacaran ini, disitulah tempatnya, disitulah ladangnya kita tahu nih siapa kamu sebenarnya, dan kamu harus tahu siapa aku sebenarnya. Kemudian di situ juga tempat di mana yuk sama-sama belajar dewasa yuk. Yuk saling percaya yuk. Yuk saling mengerti yuk. Kemudian yuk mari kita saling menerima, kamu kurangnya apa sih? Aku kurangnya apa? Kelebihanmu apa? Aku belajar yuk. Kita saling melengkapi di sini. Kemudian begini. Dalam yang namanya tujuan pacaran, disitulah kita membangun hubungan ke arah yang lebih serius. Ini kadang-kadang ini udah hilang loh. Orang tuh hanya pingin ketemu pacarnya tuh, maaf deh ya, aku pingin cium dia, ngerti nggak? Ini kan kita bicara nih bahwa kadang-kadang gaya pacaran anak Tuhan tuh udah tidak berbeda jauh dengan orang-orang dunia tuh, caranya tuh benar-benar tuh tidak baik lah gitu kan. Coba ketika ketemu tuh berpikir yang positif ya. Ini calon pasangan saya, kira-kira apa sih yang kita perlu bangun? Bangunlah sesuatu untuk ke depan tuh seperti apa. Kemudian sama-sama membuat perencanaan. Nah, jadi gini nih, dicatat gini ya, bahwa di sini tidak membuka peluang dari perbuatan-perbuatan yang amoral. Coba gini, kalau kita tujuan pacarannya baik gitu ya, yang sopan, ya, yang santun, yang positif, untuk pikiran-pikiran yang benar-benar pikiran kotor untuk melakukan hal yang itu sama sekali itu akan tersingkir sendiri. Kenapa? Karena diisi dengan hal yang baik. Jadi ada gini, kalau misalnya abang ngomong seperti karena abang udah menikah, jadi mengerti lah arti gitu ya. Artinya itu tidak mudah istilahnya untuk menjaga kekudusan dalam pacaran, itu tidak mudah. Tetapi kalau dua-duanya komitmen dengan Tuhan, ya, bahwa kata firman Tuhan, kalau engkau mengingini seorang wanita dalam hatimu, kamu udah berzina. Jadi tantangan pacaran itu besar sekali. Oke? Nah, kira-kira disitulah letaknya bahwa pacaran itulah masa yang kalau bagi abang tuh itu tempat yang benar-benar tuh kita perlu hati-hati. Di mana di situ akan apa ya?
akan terbuka peluang kita ingin berbuat dosa, dan di situ akan terbuka peluang apakah kita benar-benar tuh kita akan menjadi pasangan yang benar-benar bisa menjaga kekudusan nanti. Apakah Tuhan berkenan nggak dengan cara pacaran kita yang seperti ini? Emosi dengan waktu yang singkat kita nggak bisa mungkin tidak bisa menjelaskan lebih seperti apa. Artinya, tolong kalau kita misalnya belum siap, kalau kita belum memiliki tujuan pacaran yang benar, janganlah pacaran dulu. Itu akan bisa merusak anak orang dan merusak diri kita sendiri. Jadi itu akan merebak, itu akan bisa itu bisa menyangkut banyak hal yang sebenarnya itu hanya hal-hal yang negatif yang akan kita tuai nanti kalau kita salah dalam berpacaran. Jadi sekali lagi tujuannya pacaran adalah di mana kita mengenal pribadi satu dengan yang lainnya dengan baik. Nanti kalau kita udah kenal semuanya, kita tuh seperti gini loh, mereview semua ketika saya sama dia nih. Nanti dalam masa pacaran kita membuat sebuah keputusan. Kira-kira aku mau nggak menikah sama dia, nanti nggak? Ya, jangan sampai gini loh, jangan sampai ini ada yang namanya menikah dipaksakan, itu nggak ada. Kenapa? Karena pacarannya salah, terjadi hamil luar nikah, mau nggak mau kan harus bertanggung jawab menikah dengan cara yang terpaksa. Jadi istilahnya tuh itu yang perlu dihindari. Mari anak-anak Tuhan semuanya ya. Kita yang anak-anak muda yang kadang-kadang tuh perlu banyak untuk belajar. Ya, kalau kita belum mengerti esensinya, belum mengerti yang namanya arti pacaran itu sendiri, lebih baik tahan dulu aja sampai benar-benar kita kita yakin dan kita udah siap secara mental, secara psikis. Bahkan apapun menyarankan berpacarannya di usia di atas umur 20 atau 23 tahun. Karena semua itu sisi dari hidup kita tuh udah bisa untuk dewasa, bersikapnya lebih baik ya. Kemudian kita bisa memandang anak umur-umurnya seperti itu udah bisa melihat ke depan tuh pasti ingin menikah, ingin serius dan ingin sungguh-sungguh. Jadi nggak ada waktu untuk main seperti itu. Kira-kira singkatnya seperti itu loh. Oh, jadi seperti itu ya Bang ya, maksud arti dari pacaran tersebut nih Bang. Terus aku pengen nanya lagi nih Bang nih, nggak apa-apa kan ya Bang ya? Nggak apa-apa. Jadi banyak juga beberapa survei teman-teman saya mengatakan bahwa pacaran itu adalah pengalaman. Kan tadi Bang bilang kan pacaran itu adalah menuju ke married. Nah, sedangkan banyak orang yang berkata ya Bang ya, pacaran itu tuh cuma buat apa ya, kayak saling untuk mengenal, jadi kan untuk menemukan yang lebih baik. Jadi pacaran itu kalau jadi memang pacaran sana, pacaran ya. sini, pacaran sana sini. Itu gimana tuh Bang kalau misalkan seperti itu? Kalau tujuan menikah nanti gimana tuh nanti hasilnya? Betul. Karena kalau yang nggak mengerti, dia akan terjebak dengan apa yang dilakukan gitu. Kadang-kadang gini, dia mungkin mendengarkan orang bilang gini, kalau kamu pacaran tuh jangan satu gitu ya. Iya. Kalau bisa dua, satu lagi cadangan katanya gitu kan. Kalau misalnya dengan satu nggak kuat kan ada dua lagi nih, kayak gitu ya. Nggak. Tadi pertanyaannya tuh apa sih tujuan pacaran? Abang bilang gini, salah satunya adalah untuk setia, ya. Bagaimana dalam pernikahan kita setia dengan satu pasangan kalau tidak dimulai dari hubungan pacaran? Jadi harus dilatih sebagai anak Tuhan yang baik. Latihlah kesetiaan ketika kita berhubungan pacaran. Jadi jangan pernah kita memulai nanti aja gampang Bang, nggak bisa. Karena segala sesuatu yang baik harus dimulai dari awalnya begitu. Jadi jangan pernah ikuti, wah nggak apa-apa, kamu pacaran nanti 2 atau 3 pacar aja. Nanti pas datingnya yang ini hari apa, ini hari apa, enggak, jangan seperti itu. Jadi nggak baik. Jadi kita tidak bisa melatih kesetiaan kita itu seperti apa. Makanya tadi Abang juga bilang kan, kalau disarankan sih 20 tahunan kan baru mulai pacaran, karena kalau udah masih SMA emang nggak mungkin mikirin pernikahan gitu kan. Iya. Ini bagus nih sedikit nih. Salah satu doa Bang gini. Anak-anak yang usia sekolah pacaran, Tuhan, aku minta putuskan Tuhan. Kenapa? Di usia sekolah dia fokus belajar. Kedua apa dek? Pasti yang namanya daya tarik itu yang namanya daya tarik untuk perjinan lebih kuat. Ya. Makanya banyak deh anak-anak yang umur 16 tahun tuh udah hamil. Karena rasa ingin tahunya juga tinggi. Secara mental mereka belum bisa, belum dewasa gitu kan, belum bisa untuk mencari uang untuk menghidupi rumah tangganya. Pokoknya masih minus lah. Jadi jangan pernah. Jadi ayolah sama-sama yuk gitu ya. Jadi jangan
jangan pakai cara model orang-orang dunia dalam berpacaran. Biasanya banyak yang robot tengah jalan, banyak yang hamil. Kalau udah hamil, cita-citanya hancur, ya. Orang tua malu, gitu ya. Seharusnya di umur-umur 18 sampai 20 tahun gitu dia udah bisa kuliah berprestasi dan gendong anak gitu. Yang belum waktunya. Gitu, Yoel sama Tere. Luar biasa ya arti dari pacaran itu. Nah, ini Bang, kalau tadi kan di awal sudah disinggung ya, kalau misalkan hal-hal yang sebenarnya nggak boleh kita lakukan selama masa Iya. pacaran itu yang contohnya tindakan amoral itu kan ya. Nah, kalau tindakan amoral itu kan kita tahu pasti ya yang biasanya pada umumnya tuh yang seks di luar Betul. pernikahan Betul. gitu kan. Nah, banyak hal-hal kayak tindakan-tindakan yang sebenarnya tuh dianggap biasa Biasa gitu. aja. Kadang suka bilang gini kan, ya nggak apa-apa sih, dia kan pacar gue, Tuh. enggak lah, nggak masa gue pegangan tangan, dia kan teman gue kayak gitu. Bisa jadi batasan-batasan apa sih yang sebenarnya boleh tidak bolehnya menurut konteks Kristen dalam berpacaran gitu. Betul, ya. Oke, makasih Tere ya. Hubungan pacaran Kristen itu memiliki batasan yang sangat tegas, ya. Karena semua diatur oleh firman Tuhan, yaitu di dalam Matius 5 ayat 27 sampai 28. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Ya, ya. Jadi kira-kira batasnya itu batasannya. Orang mandang aja nih, misalnya abang mandang seorang wanita nih, menginginnya saja itu udah berzina. Apalagi ada sentuhan, ya. Orang yang hamil di luar nikah dimulai dari mana? Sentuhan pertama pegangan tangan. Gini nih, ya, dia gini. Bolehkah kita berpegang tangan? Contoh ya, itu hal yang simpel ya. Iya, Kayak gini, simpel. ya. Kita boleh berpegang tangan ketika pasangan kita jatuh ke got. Iyalah, kita bantulah gitu ya. Ngerti nggak? Ya kan nggak mungkin kita pakai tali kan, ayo tarik yuk, karena kata kita kalau pegang kamu kayaknya nggak bisa gitu, nggak mungkin kan. Pegang tangan dia. Kemudian kita boleh berpegang tangan kalau kita sedang bersalaman. Orang salam gitu kan ya. Seperti itu. Nah gini, kemudian di luar itu pasti berpegang tangan memiliki maksud lain yang ujung-ujungnya ke arah amoral. Ulang tahun nih, boleh dong ya, sekecup aja gitu loh. Kalau dia udah buka ruang itu dan dia berikan permintaan itu, permintaan lainnya akan dia turuti. Sekali tutup karena belum saatnya. Nih deh, mengapa dalam pernikahan itu di gereja mungkin ada beberapa gereja yang melakukan gini. Setelah diberkati, ya pasangan saling berhadapan, bilang gini, mempelai pria membuka apa namanya, cadar ya, layar ya bahasa cadar mempelai wanita. Mempelai pria boleh mencium karena udah jadi istri, ngerti nggak? Iya. Mengapa proses itu ada? Artinya itu memang udah sah di situ. Berarti apa yang orang lakukan selama ini, mungkin kita pernah berpacaran dengan cara yang salah. Tegasnya kita udah berzina sebenarnya, yang bilang Alkitab gitu loh. Beda dengan misalnya seorang ayah yang mencium anaknya. Ke sekolah ya, nah cium dah, sayang gitu kan ya. Seperti bapak sayang sama kita anaknya, beda sama yang pacaran. Jadi berat dong bang, masa pegangan tangan aja nggak boleh. Sekarang untuk apa pegangan tangan gitu loh? Kayak nyebrang aja. Maksudnya iyalah, nggak berang bola 7 kali bisa roboh tuh jembatan tuh. Artinya buat apa gitu loh? Maksudnya tujuannya apa sih deh gitu loh? Nyanyi bergandengan nggak apa-apa gitu ya, gitu loh. Jadi selainnya tuh apa yang kita lakukan sebenarnya tujuannya apa sih sebenarnya? Jadi batasannya jelas sekali deh. Jadi jangan pernah memulai sesuatu yang akan mengakibatkan sesuatu yang lebih fatal terjadi. Janganlah. Makanya gini, kalau kita belum siap untuk hal itu, jangan coba-coba pacaran. Itu sama juga kita sedang mencemari diri kita sendiri. Itu deh, jadi batasannya ada. Ada dicium, pegang aja kita harus punya tegas seperti itu. Pernah begini, ada kayak gini sesi gini. Bang, kalau misalnya pegangan tangan nggak boleh nggak pelukan? Nah kan aneh itu kan. Iyalah, enggak lah. Jadi kita benar-benar ngerti bahwa itu janganlah.
Kalau kita abang bilang boleh nggak boleh kan artinya kan bahwa biarlah kita mau taat apa kata Alkitab. Hati-hati kita mandang saja udah dikatakan berzina, apalagi kita menyentuh seseorang yang bukan jenis. Gitu deh. Tapi begini nih Bang, banyak yang berkata kalau nggak pegangan tangan, kalau nggak boncengan dipeluk, si laki-laki sih pada umumnya ya Bang ya, itu berkatanya, kok lu nggak peluk gua, lu kok nggak iniin gua, emang gua teman lu. Terus bagaimana kita menyikapinya Bang? Apa pas pegangan tangan, darah Yesus jangan gitu, atau gimana nih Bang? Ya kasih pengertian lah. Ya kasih pengertian begini bahwa ini deh ya. Kalau abang sampaikan yang namanya tentang apa yang kita lakukan, tolong kaitkan Tuhan di situ. Iya. Ya, hadirkanlah Tuhan di dalam setiap sisi hidup kita. Sampai ketika kita bertemu dengan seseorang yang kita sukai, itu adalah area-area yang sangat sensitif sekali. Percayalah, itu suara setan akan kuat sekali itu. Nanti kamu kalau pulang ini aja say goodbye, ya kan gitu kan, cium gitu kan. Jangan, itu waktu-waktu yang sangat sensitif, hati-hati di situ makanya. Makanya gini, ada istilah begini. Pacaran duduklah di bawah lampu 100 watt. Tahu nggak itu istilah deh? Terang benderang gitu. Di mana kamu jangan berdua tempat yang gelap gitu. Di mana orang tahu, makanya dulu abang gini, kalau abang pacaran deh, abang lebih banyak tuh ke rumahnya kakak, ke rumah istri abang gitu ya, dulu pacarannya. Kenapa? Duduk di teras rumahnya, lebih baik kita banyak ngobrol di rumahnya. Orang tuh tahu, oh anak saya di depan, aman gitu enggak. Jadi kita tuh kemungkinan untuk buat yang nggak benar tuh itu udah kebuang semua tuh. Mulai mikirin ke depan, mikirin bagaimana ke depan kita. Pokoknya tuh hal-hal yang positif lah yang kita akan lihat ketika kita bertemu dengan pasangan kita. Jadi hubungannya ketika kita tuh cara pacaran kita ada batasan yang kuat gitu ya. Dan kita mikir nih, kalau saya pacaran saya harus takut akan Tuhan. Oh ini yang mulai hilang nih, gitu enggak? Ini yang mulai bahasa bang ini mulai punah nih. Bahkan orang Kristen sendiri, bahkan pelayan Tuhan sendiri, cara pacarannya tuh tidak jauh beda sama orang-orang dunia. Sibuk dengan memikirkan tuh bagaimana saya bisa begini-begini pacar saya. Tuh hati-hati seperti itu.